Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa baru Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unisma. Selamat datang di kampus kebanggaan kita, Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru tahun 2020-2021, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan nantinya mahasiswa baru peroleh pada saat kuliah di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unisma. Kita punya keunggulan atau keunggulan dari Prodi Agroteknologi, itu menjadi lulusan sarjana pertanian Unisma yang unggul di bidang agrotechnopreneurship organik. Tentunya maba-maba atau mahasiswa baru akan nanti kalau sudah lulus mau jadi apa ya? Setelah saya kuliah di Prodi Agroteknologi itu apa ya yang saya dapat lakukan untuk di kemudian hari. Nah, Prodi Agroteknologi ini sudah menyiapkan nantinya akan dididik menjadi yang pertama adalah fasilitator budidaya tanaman. Jadi tentunya kalian yang baru lulus sarjana itu tingkatan yang pertama yang bisa kalian lakukan apabila nanti bekerja, kalian nanti akan bisa menjadi fasilitator budidaya tanaman. Berikutnya, pengusaha pertanian. Jadi karena ada nuansa agrotechnopreneur, maka kalian akan dididik menjadi pengusaha pertanian. Kemudian kalian nanti kalau misalnya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan, mungkin ada nasib baik yang menjadikan kalian nanti adalah menjadi seorang manajer produksi tanaman. Nah, tentunya ini kalau sudah berkarya dalam suatu perusahaan dalam waktu yang tidak begitu saja baru lulus, tetapi sudah beberapa tahun. Nah, atau kemudian tidak ingin ketiganya, tetapi kalian setelah lulus nanti akan melakukan studi lanjut menjadi siswa lagi, tetapi di sini adalah tingkatannya S2. Nah, berarti di situ adalah kita juga menyiapkan kalian nanti seandainya akan menjadi calon peneliti. Berikutnya, apa sih mata kuliah yang ada pada Prodi Agroteknologi atau selama 7 atau 8 semester nanti kalian akan apa yang harus kalian lakukan? Di Prodi Agroteknologi itu nanti akan ada sebaran mata kuliah yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ikuti dan harus lulus. Dan ada kegiatan non-kuliah. Jadi kegiatan non-kuliah itu adalah bukan kuliah, tetapi suatu aktivitas. Ya, aktivitas. Nah, totalnya semuanya itu adalah minimal 144 SKS. Nah, ini terdiri dari kuliah ya yang mulai dari semester 1 atau semester 7 berarti, atau sampai semester 8 berarti 4 tahun, maka harus menempuh sebanyak 132 SKS. Yang di sini adalah terbagi menjadi mata kuliah wajib dan mata kuliah tambahan. Jadi mata kuliah wajib itu nanti apa saja, sedangkan mata kuliah tambahan ini adalah ditawarkan ada 9 mata kuliah. Jadi mata kuliah tambahan ini adalah melengkapi dari mata kuliah wajib yang sudah kalian tempuh. Berikutnya adalah kalian harus nantinya juga melakukan atau melaksanakan PKL dan KKN yang fokus SKS-nya adalah 6 SKS.
Nah, di akhir kalian baru harus melaksanakan skripsi dan publikasi artikel sebanyak 6 SKS. Sehingga total semuanya adalah 144 SKS atau terbagi dalam 135 SKS itu adalah wajibnya, jadi wajib itu adalah kuliah, kemudian PKL, KKN, melakukan skripsi dan publikasi. 9 sisanya adalah mata kuliah yang pilihan. Jadi ini biasanya kalian bisa minatnya mau apa. Jadi di situ ada nanti mata kuliah pilihan yang ditawarkan dalam setiap semesternya. Nah, ini adalah daftar mata kuliah yang bisa kalian ambil. Jadi untuk semester 1 dan 2 itu adalah mata kuliah yang sudah dipilihkan. Jadi semuanya mendapat kesempatan yang sama. Baru kemudian nanti kalau semester 3 baru mata kuliah itu diambil sesuai dengan IP yang diperoleh. Jadi IP itu adalah indeks prestasi. Jadi indeks prestasi. Jadi di sini ada SKS. Jadi ini ada SKS. Jadi misalnya agama Islam ini adalah 2 SKS. W ini adalah wajib. Artinya wajib ditempuh. Baru kemudian di semester 5 itu ada mata kuliah yang kodenya atau kepanjangannya P. Nah, ini baru mata kuliah pilihan. Jadi boleh diambil, boleh tidak. Jadi nanti pengambilan mata kuliah itu disesuaikan dengan IP yang diperoleh. Di situ ada ketentuannya berapa SKS yang harus diambil pada semester berikutnya. Nah, ini adalah yang semester genap. Kalau tadi yang semester ganjil, yang ini adalah semester genap. Jadi di semester 2 ini masih wajib semua, sehingga harus diambil semua. Ya, jadi baru kemudian ada P, ini adalah pilihan. Sehingga total keseluruhannya itu adalah untuk kuliah wajibnya 135 SKS, untuk mata kuliah pilihan 20 SKS yang tadi terdiri dari 9 mata kuliah, sehingga total di sini adalah 144 SKS. Nah, ini bagi yang IP-nya tinggi, jadi misalnya IP-nya itu adalah 3,5 misalnya, 3,5 sekian gitu ya. Maka dia diperkenankan untuk bisa mengambil 24 SKS. Jadi makanya kalau mahasiswa memiliki IPK yang kemudian di atas selalu 3,5, maka diperbolehkan mengambil sebanyak 24 SKS. Nah, kalau biasanya yang seperti itu, mahasiswa ini akan punya kesempatan bisa lulus dalam waktu 7 semester atau 3,5 tahun. Ayo, siapa yang tidak ingin ya? Jadi itu harus dikejar. IPK itu harus dikejar. Jadi IP yang didapat pada saat selesai dalam suatu semester. Nah, bagaimana pelaksanaan kuliah yang ada di Prodi Agroteknologi? Jadi ada kuliah, ada praktikum, dan ada tugas terstruktur. Jadi mungkin itu sudah menjelaskan bahwa kuliah tadi adalah ada yang SKS-nya 3 SKS, ada yang 2 SKS. Jadi kalau yang 3 SKS itu biasanya selain kuliah maka akan ada praktikum, atau selain kuliah akan ada tugas terstruktur, atau bisa semuanya ini. Jadi kalau kuliah itu bisa lewat daring karena sekarang ini masih pandemi ya, masih pandemi, sehingga kuliah itu dilakukan lewat daring. Tetapi pada saat normal, maka kuliah bisa dilakukan secara luring. Jadi luring itu adalah bertatap muka di kelas, gitu ya. Tetapi mungkin ke depan blended. Jadi kuliah blended itu artinya gabungan antara daring dan luring. Nah, untuk praktikum, praktikum itu bisa secara daring, ya, jadi secara daring. Jadi atau bisa juga dilakukan di laboratorium. Jadi laboratorium misalnya praktikum biologi, praktikum fisika misalnya ya. Nah, itu adalah di laboratorium.
atau misalnya nanti ada praktikum-praktikum yang lain yang membutuhkan alat-alat yang laboratorium gitu ya. Tetapi ada yang praktikumnya adalah di greenhouse misalnya. Nah, itu masuk kategori praktikum lapang. Artinya adalah praktikum yang di luar ruangan laboratorium. Atau memang praktikum lapang, jadi praktikum lapang itu kalian diajak nanti kunjungan. Jadi kunjungan misalnya ke petani yang ada di daerah Batu misalnya pada saat praktikum mata kuliah genetika misalnya ya. Kemudian ada yang praktikum mandiri. Jadi saat fit kalian diminta untuk praktikum mandiri misalnya. Kalian melakukan misalnya pada perbanyakan vegetatif gitu ya, mata kuliah perbanyakan vegetatif, kalian diminta untuk melakukan stek misalnya, melakukan mandiri ya, mandiri, kemudian nanti dipelihara tanamannya tersebut, baru kemudian setelah sekian lama dosen menyatakan harus dikumpulkan. Nah, baru itu dikumpulkan. Nah, itu adalah praktikum yang mandiri. Nah, tugas terstruktur ini biasanya bisa tugas mandiri atau tugas kelompok. Jadi biasanya disusun dari kelompok kelas yang ada. Nah, berikutnya kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa saat perkuliahan berlangsung itu bisa kegiatan akademik, bisa kegiatan non-akademik. Nah, yang kegiatan akademik ini sudah biasa ya, kuliah dan praktikum seperti yang tadi saya jelaskan. Ada yang namanya pertukaran mahasiswa, jadi program pertukaran mahasiswa. Kita punya kerjasama dengan Universitas Thailand. Jadi setiap semester ada beberapa mahasiswa ya yang tentunya mungkin harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang rata-rata ya, sehingga bisa melakukan kegiatan summer course itu selama 2 minggu gitu ya. Jadi gitu, belajar di sana. Nah, itu kita mahasiswa itu mendapat pengakuan misalnya tidak harus melakukan PKN. Nah, ini yang kemudian bahwa kegiatan akademik itu bisa dilakukan ekuivalensi. Artinya kegiatan yang pertukaran dengan mahasiswa di luar negeri itu bisa menggantikan aktivitas PKL sehingga tidak perlu melakukan kegiatan PKL yang bisa sampaikan. Nah, kegiatan non akademik juga begitu, ada kegiatan yang namanya PKM. Jadi PKM itu adalah nanti kalian semester 1 itu dilatih untuk ikut kegiatan PKM. Ada PKM kewirausahaan, ada PKM penelitian, PKM GFK yang untuk kemarin ada yang menang gitu ya, ada macam-macam kegiatan PKM. Atau mengikuti lomba baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Nah, ini lomba ini bisa lomba secara akademik, bisa non akademik. Jadi misalnya kalian lomba kemudian karate gitu, tingkat nasional, terus menang. Nah, itu ya. Atau mungkin kegiatan sawer dan rumah kreatif mahasiswa. Jadi kegiatan sawer ini bisa kegiatan penelitian atau kewirausahaan. Berikutnya adalah ini, mitra pengembangan atau kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk PKL ya, untuk kegiatan PKL, kemudian magang kerja atau pertukaran dengan mahasiswa kita atau praktikum, bahkan untuk praktikum ya, kita punya mitra atau lembaga-lembaga kerjasama atau PT berupa PT atau CV gitu ya, yang skalanya ada untuk praktikum seni atau untuk PKL bahkan untuk penelitian. Jadi ini yang skalanya regional. Jadi regional itu adalah hanya ada di sekitar kita, jadi di Malang dan sekitarnya gitu ya.
Jawa Timur lah, Jawa Timur gitu. Kemudian ada yang skala nasional. Jadi ini memang perusahaan-perusahaan yang memang punya nama. Jadi ini bisa perusahaan swasta, demikian juga ada perusahaan, bukan perusahaan, tapi balai penelitian, kemudian balai Jestro, ini ada di Batu dan di Probolinggo. Kalau di Batu itu jeruk dan stroberi, kalau di Probolinggo itu anggur, gitu ya. Balikpapi, jadi Balikpapi ini adalah balai tanaman pangan dan kacang-kacangan maupun umbian, jadi yang terbalik di sana. Sedangkan Balitas ini adalah balai tanaman serat. Ini semua bisa kita lakukan, mahasiswa yang akan PKL mau penelitian itu bisa dilakukan di sini karena kita sudah menjalin MOU untuk bisa kerjasama. Berikutnya adalah yang dari luar negeri. Nah, kita punya rekanan luar negeri yang bisa digunakan yang Silpakorn University Thailand. Ya, kemudian di Thailand juga ada Raja Manggala University of Technology, Kerangkut ini. Kemudian ada yang Tarlac Agriculture University, ini di Filipina, dan Mais Research Institute, ini yang di Shandong, China. Berikutnya adalah ini kegiatan PKL. Tadi saya singgung bahwa PKL bisa dilakukan sudah kita kerjasamakan. Nah, PKL itu apa syaratnya? Syarat yang pertama adalah mahasiswa harus sudah lulus 100 SKS. Nah, 100 SKS tadi ditempuh selama 5 semester atau 6 semester. Nah, ini adalah sudah berhak untuk mengikuti PKL. Jadi yang dimaksud 100 SKS ini bukan menempuh saja, tetapi ini sudah dinyatakan lulus, ya. Jadi bukan hanya menempuh saja. Waktu yang dilakukan untuk PKL ini adalah 1 bulan dengan dibimbing oleh 1 orang pembimbing lapang dan 1 orang dosen. Jadi sebelum kalian diterjunkan di tempat PKL, kalian nanti akan diberi pengarahan oleh dosen pembimbing yang sudah ditentukan oleh prodi, gitu ya. Jadi 1 orang. Nah, di tempat PKL kalian nanti di situ ada 1 orang pembimbing lapang. Nah, nanti pada saat ujian PKL, nilainya nanti digabung, yaitu nilai yang ada diberikan oleh pembimbing lapang selama kalian terjun di lapang 1 bulan itu, dan pada saat proses penyusunan maupun proses ujian. Nanti adalah nilai akhirnya. Nah, setelah itu PKL sudah semesternya semakin atas, selanjutnya adalah kegiatan KKN. Jadi KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Kegiatan KKN ini langsung dikoordinir melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Unisma. Jadi bukan prodi yang menentukan untuk kegiatan. Tempat kegiatan ini biasanya dilakukan di desa binaan atau dapat dilakukan di daerah yang dipilih. Jadi biasanya yang kemarin karena ini masih pandemi, KKN yang kemarin itu dilakukan yang namanya adalah KKN tematik. Jadi tergantung dari apa yang masalah apa yang terjadi pada daerah yang tempat KKN. Jadi tempat KKN itu butuh apa. Kemudian selanjutnya adalah skripsi. Apa itu skripsi? Skripsi itu adalah kegiatan akhir studi mahasiswa S1 yang memiliki beban SKS 4 ditambah 2 untuk publikasi. Nah, ini dibimbing oleh 2 orang dosen dari Prodi Agroteknologi Unisma. Bisa ada tambahan 1 orang dosen pembimbing apabila penelitian dilakukan di balai. Selanjutnya, ujian dan artikel. Jadi saat pelaksanaan ujian akan ada 3 orang dewan penguji yang dilakukan melalui presentasi. Jadi langsung bukan menjawab pertanyaan, tetapi adalah seperti wawancara. Dan penulisan artikel ilmiahnya diharapkan dapat dipublish pada jurnal yang terindeks Sinta. Jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 7 ya, sampai Sinta 7. Diharapkan kalian nanti bisa itu. Jadi kalau masuk dalam Sinta, maka di situ akan dibaca oleh orang banyak dan kita prodi akan memiliki
peringkat yang bagus ya karena Sinta itu. Nah, berikutnya adalah yudisium. Apa sih yudisium itu? Yudisium itu adalah proses saat mahasiswa telah dinyatakan telah menyelesaikan studi di S1 dan berhak menyandang gelar sarjana pertanian. Nah, sudah ujian, sudah berarti ini adalah sudah saatnya yudisium. Nah, yudisium itu kapan dilakukan? Yudisium itu diajukan pada bulan genap. Jadi Februari, Maret, Juni, gitu ya, dan seterusnya. Dan prosesinya dilakukan setiap akhir semester. Jadi bisa semester ganjil maupun semester genap. Kemudian sudah berhak mendapat SKL atau surat keterangan lulus sementara dan tinggal tunggu wisuda. Artinya kalau sudah punya SKL atau diberikan SKL itu, maka mahasiswa tersebut sudah bisa melamar pekerjaan. Ya. Berikutnya adalah wisuda, selesai sudah S1. Gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum